Mas Soleh, kita sudah tangkap tadi poin dasarnya Mas Soleh. Cuman saya begini, Anda di DPR, Anda di komisi juga yang terkait dengan hal tersebut juga begitu. Banyak sudah anggaran negara yang mungkin sudah juga menjadi sebuah produk kebijakan dari pemerintah. Kita punya Komdiji, kita punya BSSN, kita punya juga Siber di Polri seperti itu. Kenapa harus membatasi ekspresi masyarakat dengan membatasi ini? Kenapa tidak digenjot lagi? Kenapa tidak dioptimalitaskan lagi yang fungsi-fungsi peran-peran tadi? Saya akan menggarisbawahi dulu soal kebebasan berekspresi. Hari ini orang katanya bebas berekspresi, tetapi behind, di belakang. Tidak mau kelihatan siapa dia sesungguhnya. Namanya siapa, latar belakangnya siapa. Lalu apakah ketika menyampaikan sebuah aspirasi, itu bisa gak dia menangkap ataupun bisa mengambil kesimpulan? Kira-kira kalau misalkan dia ada di belakang, lalu orang yang ingin menangkap dari kebebasan ekspresi pada saat ini ketika banyak akun fake, kemudian teknologi sekarang sudah ada AI. Bagaimana cara membedakan apakah ini kebebasan yang disampaikan itu murni atau hanya mesin? Nah, satu itu. Yang kedua, mari kita buat bahwa orang yang mengekspresikan kebebasan, protes apapun, mari kita lindungi bersama. Tidak boleh lagi satu orang warga negara satupun yang mendapatkan ancaman ketika dia membuka selebar-lebarnya identitas dalam rangka menyampaikan aspirasinya. Jikalau misalkan hari ini kebebasan berekspresi terus-menerus behind, di belakang, maka rasa-rasanya ini kebebasannya tidak qualified. Ya, kita sudah mendapatkan poinnya ya. Baik Mas Soleh. Seolah-olah orang yang ingin menyampaikan aspirasi ini seolah-olah quote and quote ada ancaman, ada ketakutan. Mas Soleh. Nah, ini kan nggak boleh, harus dihilangkan. Mas Soleh. Bahwa siapapun yang menyampaikan aspirasi dalam hal apapun, dia harus mendapatkan perlindungan. Baik. Kita tangkap poinnya. Ucapan atau pernyataan yang disampaikan Mas Soleh ini saya ingin challenge juga nih dengan narasumber yang ada di studio. Mas Soleh ya. Saya ingin ke Mas Pratama Persada terlebih dahulu. Anda seia dengan gini, apa yang disampaikan oleh Mas Soleh? Maksudnya sih Pak Oleh bagus ya. Dunia media sosial kita ini sekarang memang agak tidak teratur. Darurat banyak scam, banyak orang bikin berita hoax, hate speech dan lain-lain sehingga bikin berantem, bikin gaduh dan lain-lain gitu. Kita pengen dunia media sosial kita bersih gitu, sama kayak kita berkehidupan di dunia nyata. Oke, itu bagus tuh. Ada aturan. Tapi caranya gitu, ketika cara itu dilakukan dengan cara membatasi satu orang hanya boleh satu akun media sosial atau satu akun media sosial tiap platform gitu. Kita ini mikir nggak kalau misalkan masyarakat itu menggunakan akunnya itu bukan hanya untuk kepentingan pribadinya dia. Ada yang untuk bisnis, ada yang untuk aktivitas dia sebagai misalnya jurnalis, atau misalkan ada orang misalkan dia mau whistleblower melaporkan sesuatu hal yang tidak benar di sekitarnya gitu. Ya kan? Artinya apa? Artinya tidak semua orang itu menggunakan second account-nya untuk hal yang jahat. Yang kita cari itu adalah gimana caranya supaya orang-orang jahat di media sosial itu bisa ditangkap. Nah, artinya kenapa harus menggunakan membatasin itu? Tangkap aja itu orang-orangnya. Kemudian gini, menurut saya ini adalah kelemahan penegakan hukum di negara kita. Yang bikin masalah itu sebenarnya siapa? Orang-orang yang suka bikin hoax, orang yang memanfaatkan teknologi untuk menjadi buzzer. Membolak-balikkan fakta yang ada di media sosial dan lain-lain. Itu dong yang harus dikejar. Ini kan kayak gini misalkan. Tapi bisa nggak diketahui orang-orang itu? Bisa dong, dengan teknologi sekarang bisa. Nah, itulah makanya. Nah, ini kan kayak gini nih Mas Arif, sorry ya gitu. Ini sama kayak kita ini mau ngejar maling, penjahat, pencoleng, tahu orangnya, tahu pelakunya. Kita tahu ada penjahatan itu, tapi dibilang bahwa
toko nggak boleh jualan pisau ya, ntar digunakan untuk apa namanya orang rampok nih gitu. Kayak gitu. Kenapa nggak dikejar itu si penggarong? Padahal itu pisau kan bisa dipakai untuk sayur. Nah, itulah yang jadi masalah gitu. Baik. Itu masalahnya gitu. Kita mendapatkan poinnya. Mas Alfons, apakah Anda setuju dengan Mas Pratama atau justru dengan Mas Oleh? Satu orang, satu akun media sosial. Kasihan tukang pisau, Mas. Kita mesti lihat akibatnya. Jadi kita belajar dari pengalaman negara lain. Baik. Di Korea Selatan pernah batasin. Satu orang satu akun, 4 tahun di akun media sosial yang di dalam negeri, habis itu semua pakai akun media sosial luar negeri. Terus akhirnya dibatalin sama MK-nya. Di Cina sukses. Yes. Di Cina, jangan ngomong di Korut lah ya. Okay. Di Cina sukses. Ya kan? India berusaha, tetapi gagal. Nah, yang terakhir habis Indonesia, yang mencoba membatasi media sosial, jadinya saya pro nih ya, Nepal. Itu triggernya apa? Karena mau membatasi media sosial. Betul. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan. Saya setuju itu dibatasi, bukan dalam arti satu orang satu akun. Itu yang saya setuju adalah tiap pemilik akun dapat ditrace dengan baik dan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di medsos. Memangnya faktanya selama ini di negara kita banyak yang nggak jelas juga begitu maksudnya? Luar biasa banyak. Anda ke kepolisian, tiap hari Anda akan dapatkan laporan. Orang jadi korban penipuan di WhatsApp, di Facebook pura-pura jadi polisi, lalu dia menipu korbannya, itu banyak sekali, ribuan laporannya. Itu dampaknya tadi itu ya? Betul. Jadi kan pas tuh, satu orang satu akun medsos supaya nggak terlalu ribet, terlalu ribut, ada post-truth bahkan kan kalau kita lihat ada realitas yang palsu di media sosial itu kan terjadi karena itu tadi, setiap orang bisa bikin akun seenak-enaknya. Nah, pembatasan seperti apa yang seharusnya dilakukan? Idealnya pembatasannya secara teknis bisa, misalkan pakai nomor telepon atau apa. Tapi kita perlu realistis juga, seberapa kuat kita bisa melakukan itu. Contoh yang sudah jadi kan, ada satu nick, satu nomor telepon. Sekarang kenyataannya kamu beli nomor telepon, udah ada nicknya, udah ditempelin. Udah aktif tuh. Jadi apa namanya yang Mas Alfon ini sebenarnya ya, nggak realistis kalau kita lakukan di Indonesia. Kenapa? Karena struktur dasarnya belum benar. Infrastruktur telekomunikasi kita ini belum benar nih. SIM card sekarang kita bisa beli bebas. Apalagi sekarang kita mau beli nomor, nggak usah beli, gratis sekarang. Nomor luar negeri itu bisa kita register gratis. Banyak kita gunakan untuk daftar media sosial dan lain-lain gitu, ya kan. Jadi apa namanya untuk melakukan ini pasti akan ribet sekali gitu. Apa namanya secara teknis akan ribet sekali gitu ya. Oleh karena itu kenapa saya bilang nggak kayak gitu caranya gitu. Untuk benerin apa dunia media sosial itu kita itu nggak kayak gitu. Oleh karena itu kenapa ada beberapa cara yang bisa kita gunakan, antara lain penegakan hukum, bagaimana kita melakukan tracing dan lain-lain, dan itu harusnya pemerintah kita bisa gitu.